Winning in the midst of crisis. Kemenangan di tengah krisis. Nah, ayatnya cukup panjang, tapi saya coba baca pelan-pelan dan nanti saya akan uraikan. Dari kitab Maleaki pasal 3 ayat 13. Mulai. Maleaki 3 ayat 13. Judul di pasal itu adalah kemenangan terakhir bagi orang benar. Waktu saya renungkan ini, Tuhan kasih sebuah pesan di hati saya, kasih tahu sama jemaat, kasih tahu sama orang percaya, kita ditentukan untuk menang. Seberat apapun yang sedang kita lewati, kita ditentukan untuk menang. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Berapa banyak orang benar hadir malam hari ini? Antara orang yang beribadah kepada Allah, kita lagi kumpul sama-sama di tengah kesibukan kita beribadah, dan orang yang tidak beribadah kepadanya, akan ada perbedaan. Jadi kalau kita mau lihat kemenangan dari Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita hindari. Jangan dilakukan kalau mau lihat kemenangan. Yang pertama, jangan kurang ajar kepada Tuhan. Saya pikir kurang ajar itu vocabulary-nya zaman sekarang. Orang tua marah anak, lu jangan kurang ajar lu. Hah? Anak jangan kurang ajar sama orang tua. Ternyata ada di firman Tuhan. Di zaman dulu, saudara, udah ada jemaat umat Tuhan yang kurang ajar sama Tuhannya. Ayatnya di mana? Ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kita komplain kurang ajarnya kayak gimana? Nah, kalau mau menang jangan kurang ajar sama Tuhan. Nih saya cari beberapa arti kurang ajar. Kurang ajar itu menghakimi Tuhan. Contoh ya, anak-anak kalau suka dimarahin kurang ajar bilang gini sama papanya, papa jahat, papa pelit. Kalau minta papa nggak dikasih kan, papa jahat, papa pelit, papa kuno, papa cerewet, mama cerewet. Yang udah jadi papa mama ngerti mana ada papa mama jahat, mana ada papa mama pelit, mana ada papa mama kuno, mana ada papa mama cerewet. Karena papa nggak mau anaknya cilaka. Dia mau anaknya menang. Ayo, siapa yang suka marah-marah sama Tuhan? Jangan. Kurang ajar tuh menghakimi. Lalu tidak menghormati. Kurang ajar gini, percuma doa, percuma baca firman, percuma pelayanan, percuma kembaliin perpuluhan, percuma menabur. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Ya, kurang ajar punya arti begini. Mencobai Tuhan. Kita nggak mau melakukan firman tapi minta Tuhan memberkati. Mencobai Tuhan tuh begini. Kita melakukan sesuatu di luar firman tapi minta Tuhan memberkati. Itu mencobai Tuhan. Itu kata Tuhan kurang ajar. Kalau mau lihat kemenangan jangan kurang ajar. Yang pertama. Yang kedua, jangan abaikan ibadah. Saya senang banget. Ini ada berapa? 1248. Dan ini belum ikutnya sama pasang kayak kita. Berapa nih? Berlima. Sama yang main saxophone berdelapan. Jadi jangan abaikan ibadah. Ayat 14, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Percuma nih. Nah, ibadah tuh gini, segala sesuatu yang kita lakukan fokusnya Tuhan. Ibadah adalah segala sesuatu yang kita lakukan fokusnya Tuhan. Tiap Kamis PPW percuma. Nggak menang loh, ya. Nggak ada yang sia-sia. Jadi ada, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Terus ada sambungan di bawahnya, sia-sia memelihara apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu, ada nggak sih dalam hidup yang kita lakukan sia-sia? Contoh, Bapak Ibu mandi nggak tadi? Emang kenapa mandi tiap hari? Sia-sia mandi. Loh, ya udah jangan mandi. Pernah makan terus bilang ini, aduh sia-sia nih saya makan. Nggak ada, coba nggak usah makan. Sia-sia nih saya pakai baju, sia-sia nih gini. Nah, dalam hal jasmani kita nggak pernah bilang sia-sia saya makan, sia-sia saya sikat gigi. Tapi kenapa dalam hal ibadah kita bilang gini,
sia-sia beribadah. Setiap Kamis yang Bapak Ibu lakukan nggak pernah sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, 1 Korintus 15 bilang jeripayamu tidak sia-sia. Bapak Ibu baca firman, Bapak Ibu lakukan apapun untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Ya? Jadi jangan abaikan ibadah. Yang ketiga, kalau mau menang, jangan hitungan dengan Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan, denger. Yang dagang-dagang jangan hitungan. Ayatnya gini, apakah untungnya? Masa sama Tuhan main untung-untungan? Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Kok kebiasaan bisnis kali ya. Kalau di toko oke, tapi sama Tuhan jangan untung-untungan. Jadi gini, hubungan kita sama Tuhan tidak didasarkan oleh dagang untung rugi. Kalau mau hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan udah rugi dulu, udah mati di kayu salib, udah disalib. Emang enak disalib, dia udah rugi dulu. Apa untungnya? Model-model kayak saya, model-model kayak kita nih, model-model kayak saudara. Apa untungnya mati buat kita? Dia udah rugi dulu. Sama Tuhan jangan untung rugi. Jangan untung rugi sama Tuhan. Ya? Hubungannya kasih. Makanya dibilang kurang ajar itu orang kayak gitu. Yang berikut, yang keempat, kalau mau menang jangan meragukan Tuhan. Orang ragu, orang bimbang gak bisa dapat apa-apa, kata firman Tuhan. Ya? Ayat yang ke-15. Mereka bilang gini, oleh karena itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang berbuat fasik tuh, yang jahat-jahat aja tuh gitu. Jadi kita ragu, ngapain kita baik, ngapain kita setia. Mereka tuh hidupnya enak. Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jadi akhirnya gini, kalau kita meragukan Tuhan, dampaknya kita jadi irian sama orang. Enakan dia ya. Udah jangan lihat kiri kanan, lihat ke atas. Kalau mau lihat yang di bawah kita. Masa kalau lihat orang susah gini, tuh Tuhan tuh dia lebih susah dong, aku lebih susah dong dari dia, enggak. Waktu kita lihat orang lebih susah membuat kita bersyukur, ya. Jadi kalau kita ragu sama Tuhan, membuat kita suka ngiri, membanding-bandingkan, dan akhirnya bersungut-sungut. Mana bisa menang orang kayak begitu? Ya, ini 4 hal yang jangan kita lakukan. Nah, kalau kita tidak melakukan 4 hal ini, apa yang kita akan alami? Kemenangan apa yang kita alami sebagai orang benar? Ada di ayat berikutnya. Yang pertama, kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Saya ulangi, yang pertama, kemenangan kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Orang-orang yang gak kurang ajar, orang-orang yang gak meragukan Tuhan, yang gak hitung-hitungan untung rugi sama Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Siapa yang di sini punya kesayangan? Ini lagi tren sepeda nih. Jadi di meme gitu ya, suka dikirimin gambar kan suami istri, istrinya tidur di lantai, sepedanya tidur rumah suaminya. Itu kesayangan. Kalau kita kesayangan, ada yang hobi burung, pagi-pagi istrinya nggak dipanggil burungnya. Aduh, kohotan nyanyi nggak bisa keluarin. Anjingnya dipanggil, Ciko, suaminya nggak dipanggil. Nggak, ini maksudnya yang lainnya. Oh, istriku mau sayang ya. Jadi kalau milik sayang disayang. Covid mana berani sama kita. Selama kita nggak mencobai Tuhan. Tuhan jaga, nggak pakai masker gitu ya, jangan ya. Kalau kita benar-benar hidup menurut firman Tuhan, kita akan jadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Dijaga, dilindungi. Yang kedua, disayang seperti anak. Disayang seperti anak. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kita kalau lihat begini nih, selalu ingat dia bapak, kita anak. Mana ada bapak lihat anaknya sakit, anaknya udah batuk gini. Terus papanya gini. Rasain lu, siapa suruh lu makan es krim? Nggak mungkin sampai muntah darah, langsung cepet-cepet dibawa ke dokter, ke rumah sakit. Ingat, seberat apapun masalahmu, dia akan menyayangi kita seperti bapak sayang kepada anaknya. Itu janji Tuhan, itu kemenangan. Jangan dipikirin, jangan toko terus ya. Ini hal-hal yang gak bisa dihitung dengan uang. Yang ketiga kemenangan kita apa? Mengalami perbedaan. Ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Orang benar itu ya orang yang dibenarkan dan hidup dalam kebenaran.
Orang fasik adalah gini, mungkin orang percaya, mungkin Kristen, mengaku diri Kristen, tapi hidupnya gak sesuai firman. Dia lakukan apa yang dia mau. Orang yang beribadah adalah orang yang lakukan semuanya untuk Tuhan, itu orang beribadah. Yang kita lakukan sekarang ini, kita bertemu dalam pertemuan ibadah. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lewatkan setiap hari Kamis ini. Bayangin, lewat handphone aja orang sembuh kok. Amin. Tuhan sedang bekerja. Tuhan bisa bekerja dengan berbagai macam cara. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Tuhan memberkati.